Nggak berhenti di tipe V30 dan V30 Pro yang sudah kita tahu kualitas fotografinya mumpuni banget. Kali ini Vivo lanjut dengan varian Vivo V30i. Beda dengan kedua kakaknya, Vivo V30i membawa desain yang baru di jajaran smartphone Vivo, namun tetap membawa all new Aura LED Portrait serta 50 megapiksel Sony IMX882 di main kameranya. Serta dari segi performa pun juga nggak dikasih setengah-setengah. Di sini ada Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1 4 nanometer 5G, serta upgrade di sisi layar yang sudah 3D curved screen jika dibandingkan dengan V29i sebelumnya. Penasaran kan, seberapa bagusnya smartphone ini? Saya Koko, ini dia plus minus dari Vivo V30i. Dari yang nampak terlebih dahulu, yaitu desainnya. Pertama kali sampai di studio dan kita unboxing, saya cukup dibuat kaget dengan desain barunya Vivo kali ini. Karena ini beda banget dengan varian V30 dan V30 Pro. Desain bagian belakang ini memang terkesan mewah, warna giri merah dengan finishing matte di bagian kiri dan di bagian kanan ada sedikit finishing glossy. Terus desain rear kameranya yang sekali lagi mengingatkan saya dengan sebuah jam tangan klasik. Dan Vivo V30i ini makin terlihat mewah dengan bodi yang tipis kayak gini. Ultra slim body dengan ketebalan cuma 7,75 mm serta kombinasi 3D touch screen sih cakep bener. Serta yang cukup mengherankan yaitu dengan bodi tipis begini Vivo V30i itu ditanam baterai sebesar 5500 mAh. Gak masuk akal sih ini Vivo. Beda 500 mAh doang mas dengan smartphone lain. Entar dulu, 500 mAh tuh berasa banget kok. Nanti akan saya bahas di bagian performa. Sekarang balik lagi soal desainnya. Layar 6,78 inch Curve Ultra O screen dengan screen body to ratio sampai 93,3%. Memang terlihat tipis banget bezelnya. Layar AMOLED resolusi 2400 x 1080 pixel, refresh rate 120 Hz, 100% DCI-P3 dan peak brightness 1300 nits. Kualitas produksi warna sih memang nggak perlu diragukan lagi, jelas gonjreng dan detailnya juga bagus. Kami pakai untuk di luar ruangan pun masih aman. Touchscreen-nya juga responsif walaupun layarnya curve, tapi masih aman. Dipakai main game pun juga masih asik. Yang sedikit mengurangi rasa asik hanya single speaker aja. Kenapa ya Vivo nggak mau ngasih dual speaker? Betah banget gitu pakai single speaker. Namun Vivo menutupi kekurangannya ini dengan audio booster mode. Ini membuat volumenya tuh lebih kenceng sampai 200%. Berlanjut ke kamera, tentu kita tidak asing dengan kualitas jepretan dari Vivo. Apalagi Vivo V30 series kemarin sudah memuaskan. Gimana dengan varian terjangkaunya ini? Jadi Vivo V30i ini juga nggak kalah menarik karena dibekali oleh sebuah sensor Sony IMX882 di main kameranya. Konfigurasinya sendiri ada 50 megapiksel main kamera with Sony IMX882 dan sebuah 8 megapiksel super wide angle di kamera belakang. Yang dilengkapi juga oleh all new Aura LED Portrait, serta untuk kamera depannya ada 32 megapiksel front kamera. Experience mode red pakai Vivo V30i sih memang smooth ya, image processingnya tuh juga cepet. Lalu gimana soal hasilnya? Nah, dalam mode auto seperti biasa mengagumkan. Dynamic range luas, SDR-nya mantap meskipun direct langsung ke sinar matahari yang terik, dan tone warna vibrance ciri khas Vivo yang enak dipandang. Overall masih punya ciri khas Vivo V30 series, khususnya dalam hal kalibrasi warna dan algoritma SDR-nya. Bedanya cuma di clarity dan luasnya dynamic range. Intinya, kalau beli seri yang lebih mahal ya dapat rentang yang lebih luas juga. Tapi untuk rentang harga 4 jutaan ini sudah termasuk memuaskan. Dynamic range baru terlihat lebih luas di foto-foto landscape berikut ini. Capture indoor dan outdoor SDR-nya bekerja dengan baik. Bahkan di kondisi indoor, outdoor sekaligus juga kualitasnya masih cakep. Di zoom 2 kali dengan focal lens 51 mm gini juga detailnya oke dan kalibrasi warnanya juga mantap. Sedangkan di mode portrait nih, detail subjek oke, separasi blurnya juga cukup rapi di focal lens 25 mm, nggak backlight juga meski menghadapi ke langit.
Begitu juga saat kita pakai mode 2 kali zoom-nya ini, masih jadi angle portrait terbaik khususnya untuk foto close up ya. Detailnya masih tajam, cuma memang di sini separasi objeknya belum serapi di mode 1 kalinya, khususnya di background yang rumit dan backlight. Di mode ultrawide juga kualitasnya cukup oke, minim distorsinya, tone warnanya masih identik dengan main kamera dan SDR-nya juga sangat baik. Yang berbeda tentu saja di ketajaman resolusinya aja kalau dibanding main kameranya. Bagaimana kualitas foto malamnya? Nah, kualitas foto malamnya juga cukup superior nih. Tone warnanya masih tetap natural dan gak over enhance meskipun di kondisi low light. Detail ke subjeknya masih clear dan flare di background cukup aman. Tapi ini semua jelas nggak lepas dari peran fitur All New Aura LED Portrait-nya. Untuk smartphone di harga 4 jutaan dengan fitur Aura LED ini jadi terasa sangat worth it karena overall di semua mode kualitas foto low LED-nya jadi bagus dan hampir nggak pernah gagal. Cuman kalau kita zoom ke focal length 51 mm saja yang baru berasa perbedaan detail resolusinya yang mulai menurun. Tapi untuk main kameranya sendiri masih sangat aman meskipun dibawa ke tempat yang lebih jauh dari sumber cahaya. Detail subjek dan environment tuh nggak terdistorsi dan menampilkan detail dan warna yang masih cakep. Untuk fitur All New Aura LED Portrait-nya ini tuh masih sama ya dengan kakak-kakaknya. Dari upgrade terbarunya yang distance sensitive lighting dan fitur-fitur lainnya itu juga masih ada. Cuma yang membuatnya beda hanyalah bentuk Aura LED-nya aja. Begitu juga dengan kualitas selfie kameranya di kondisi low light juga ternyata bagus. Warna skin tone-nya masih terlihat natural dan gak pucat sama sekali. Detailnya juga masih terjaga, gak blurry dan gak terlihat adanya noise. Bahkan meskipun kita pakai mode portrait selfie masih tetap oke kok dan detail. Video recordingnya kualitasnya juga bagus, detail tajam, autofocus cepat, dan yang paling nyaman stabilisasinya sih oke. Dan frame rate-nya masih tetap terasa smooth. Bahkan di kondisi low light juga masih tampil cukup baik. Meskipun memang mulai muncul noise jika terlalu gelap, tapi fokus dan tone warnanya tuh masih tampil dengan baik. Lagi-lagi karena Aura LED-nya ini memang bermanfaat banget karena bisa dipakai di semua mode foto hingga video. Nah, kalau untuk selfie videonya saya rasa sih masih standar aja. Kualitas gambar masih oke tapi belum sestabil kamera belakangnya. Kesimpulannya seperti yang saya bilang tadi, Vivo V30i ini masih tetap menampilkan cita rasa Vivo V30 series yang tajam dan vibrant. Bedanya yang paling terlihat adalah di detail dan denim clearance-nya. Semakin tinggi versi V30 yang kita beli ya mendapatkan rentang yang semakin luas dan cakep juga. Overall dari segi fotografi yang paling menarik adalah fiturnya yang lengkap dan hampir di semua jenis modenya tuh punya kualitas yang seimbang. Meskipun memang nggak ada yang berat sebelah atau terlalu menonjol. Tapi yang paling worth it tetap di fitur All New Aura LED Portrait-nya. Dengan harga 4 jutaan, tapi jadi punya kualitas foto low light yang lebih superior dan nggak banyak dimiliki oleh para kompetitornya. Dan sekali lagi, Vivo nggak cuman fokus di kamera, tapi juga ngasih inovasi dan peningkatan di sisi performa. Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1, 8GB plus 8GB extended RAM, serta pilihan ROM 128GB atau 256GB, dan yang sudah saya mention di awal tadi, baterai 5500 mAh. Jadi jika dilihat dengan Vivo V29i tahun lalu, peningkatan signifikan juga ada di performa ini. Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1 itu punya fabrikasi 4 nanometer sudah 5G pula. Sebuah chipset kelas mid-range tapi komplit. Komplit nggak cuma sekedar kenceng, tapi juga konsumsi dayanya nggak banyak, yang mengakibatkan Vivo V30i itu bisa bertahan lama. Nggak percaya? Ini hasil tes performanya. Dalam pengujian kami, Vivo V30i bisa dapat skor Antutu 530 ribuan. Cukup tinggi ya untuk di kelas mid-range. Di Geekbench 6 single core-nya di 929 dan multicore di 2751.
Lanjut di 3D Mark Wildlife, overall score di 2403, average FPS di 14,39 dengan stability 99,8%. Gimana? Tinggi kan untuk kelas mid-range? Kita lanjut kalau buat main game. Ya, kalau cuman buat main game kayak Mobile Legends gini aman banget. Walaupun secara settingan default baru bisa di frame rate tinggi dengan grafis ultra, tapi gameplaynya smooth. Wajar lah ya, chipset baru. Masih butuh improve lagi nanti di bagian firmware supaya lebih optimal. Namun ketika beberapa kali saya bermain pakai Vivo V30i, nggak mengalami masalah yang berarti. Dalam 30 menit bermain, baterainya berkurang hanya 6% saja dengan suhu yang masih stabil. Sedangkan di PUBG Mobile nih bisa dapat settingan smooth ultra dan memang smooth dengan minim frame drop, average-nya aja bisa dapat 40 fps. Gironya juga nggak delay berkat sensor hardware yang tersedia. Dalam 30 menit bermain, baterainya berkurang 6% dengan suhu mentok di 39 derajat Celcius. Lalu Genshin Impact nih, di sini kami tes pakai settingan low 60 fps. Overall masih nyaman, gameplaynya ada sedikit frame drop ketika full animasi keluar. Average FPS-nya bisa dapat 55 fps dan sekali lagi suhu panasnya masih terjaga dengan baik. Dalam 30 menit bermain, baterainya berkurang 8% dengan suhu di 42 derajat Celcius. Dari pengujian kami membuktikan kalau Snapdragon 6 Gen 1 ini memang performanya bagus. Kestabilannya dalam akselerasi ketika main game pun juga bisa diandalkan. Digenjot untuk main game terus-terusan pun nggak boros baterainya dan nggak panas. Ya, thanks to ultra large smart cooling system dengan 7 temperatur sensor sehingga bisa memonitor temperatur smartphone dan bisa mengurangi suhu panas hingga 7 derajat. Dan tadi saya bilang Vivo V30i ini irit. Nah, terbukti juga dengan pengetesan PC Mark baterai life-nya yang mencapai 23 jam. Gila kan? Dengan body seramping ini tapi bisa tahan selama itu sih wow, keren Vivo V30i ini. Kami juga coba untuk nonton YouTube selama 1 jam, baterainya berkurang 4% saja. Ngecasnya sendiri dikasih teknologi 44 watt flash charge yang cukup ngebut. Semua plus minusnya Vivo V30i itu tadi dibalut dengan sebuah operasi sistem Vantage OS 14 berbasis Android 14 yang saya rasakan sih experience-nya makin smooth. Beberapa fitur kayak NFC multifunction juga ada, terus game booster yang nambah nyaman ketika lagi asik main game, dan tentu faktor security fingerprint in display sensornya juga cepat. Vivo pun juga menjamin kenyamanan atau kemulusan OS-nya selama 50 bulan atau nama dari Vivo adalah 50 Mount Smooth Experience. Nah, kesimpulannya, Vivo V30i ini berarti akan mengisi sedikit kekosongan antara Y100 dan Vivo V30. Dimana untuk kisaran segitu berarti Vivo V30i ini patut diperhitungkan dengan ngasih performa Snapdragon 6 Gen 1 yang ngebut, terus kamera bersensor Sony IMX882 dengan hasil yang bagus, serta yang bikin saya amazed yaitu desain dengan bodi tipis tapi baterainya 5500 mAh yang awet tuh jadi nilai plus tersendiri. Dengan melihat minusnya, menurut saya Vivo V30i ini bisa jadi rekomendasimu kalau lagi nyari smartphone baru. Apalagi kalau kamu suka nongkrong di cafe sampai malam tuh. All new Aura LED Portrait tuh berguna banget buat hasil foto makin ciamik. Nah, mumpung ada promo menarik nih, setiap pembelian Vivo V30i dapat hadiah TWS R2 dari tanggal 2 sampai 12 Mei 2024. Tergantung stok tokonya ya, masih ada atau enggak. Atau bisa beli lewat link yang ada di kolom deskripsi. So, cukup sekian video kali ini. Terima kasih banyak yang sudah nonton sampai akhir. Koko undur diri dan kita ketemu lagi di video selanjutnya.